Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ketua Umum Tunas Indonesia Raya beserta segenap unsur pimpinan, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara, dan para ketua-ketua daerah Tidar yang hadir untuk rapat kerja nasional Tidar yang pertama, yang ke-1 kalau tidak salah. Para pimpinan Partai Gerindra yang hadir, anggota Dewan Pembina, Dewan Penasihat, ketua-ketua sayap Gerindra yang hadir. Saya lihat Ketua Gerakan Muslimin Indonesia Raya, Bapak Ustadz Habib Mahdi Alatas, para pimpinan BGN, Barisan Garuda Muda, Ketua Umum Satria, saya lihat hadir. Ketua Umum Sanat Gema Sanata Dharma, Gema Sadana, Gerakan Masyarakat Sanata Dharma, sayap Hindu dan Buddha yang baru saja kita resmikan. Pimpinan Perempuan Indonesia Raya yang hadir di sini, Kira Kristen Indonesia Raya, saya lihat juga para pimpinan yang hadir di sini. Ada beberapa pimpinan sayap tidak hadir, saya kira juga karena banyak kegiatan. Pertama-tama tentunya saya ucapkan terima kasih. Saya diundang untuk memberi sambutan pada Rakernas Tidar ini. Saya ucapkan selamat saudara-saudara melaksanakan Rakernas Tidar sebagai sayap Gerindra, terutama sayap pemuda. Kita memiliki beberapa sayap pemuda, ada Satria, ada Tidar, ada Garuda Muda. Kita bebaskan aspirasi dari masyarakat yang ingin berjuang di bidang politik melalui Gerindra ini. Dan Tidar adalah salah satu sayap yang sangat penting karena mayoritas dari pemilih-pemilih kita dalam 2014 adalah nanti berada di usia di bawah 35 tahun. Karena itu peranan sayap seperti Tidar ini akan sangat menentukan. Saudara-saudara, sebagai gerakan pemuda, saya ingatkan bahwa Tidar haruslah memiliki sifat-sifat sebagai organisasi pemuda yang konsekuen. Yang saya maksud konsekuen adalah bahwa sejarah bangsa kita selalu dipelopori oleh kaum pemuda. Pergerakan kemerdekaan dipelopori oleh kaum pemuda. Sumpah Pemuda tahun 1928, pesertanya berusia 19
20, 21, 22, 23 tahun. Seusia 21, 22 tahun bisa merumuskan suatu sumpah yang demikian cemerlangnya sebelum ada gerakan mewujudkan Republik Indonesia. Para pemudanya sudah bisa mencanangkan gagasan kebangsaan yang luar biasa cemerlangnya. Perang kemerdekaan fisik dipelopori oleh kaum pemuda. Proklamasi 17 Agustus dipelopori oleh kaum pemuda. Saudara-saudara, gerakan koreksi Angkatan 66 dipelopori oleh kaum pemuda. Gerakan reformasi tahun 98 dipelopori oleh kaum pemuda. Karena itu tidak harus memiliki kualitas gerakan pemuda yang berpihak kepada kebenaran, berpihak kepada kebangsaan. Karena sekarang bangsa kita, rakyat kita diberi pilihan memilih kebangsaan atau memilih kedaerahan, memilih kebangsaan atau memilih sukuisme, memilih kebangsaan atau memilih rasialisme, memilih kebangsaan atau memilih fanatisme agama, memilih kebangsaan atau memilih perpecahan. Itu pilihan yang ada di depan rakyat kita sekarang. Itu pilihan yang ada di depan bangsa kita sekarang. Tinggal kita buka TV, tinggal kita lihat berita, tinggal kita baca koran, bahwa ada tokoh-tokoh yang menurunkan nilai kebangsaan kita sendiri, yang menghidup-hidupkan semangat kedaerahan, semangat perpecahan, semangat sektarian, semangat kebencian, semangat kecurigaan, mencurigai suku sama suku lain, mencurigai warga negara agama lain, menghidupkan kebencian terhadap ras lain. Tidak harus berpihak, dan saya yakin tidak akan konsekuen, karena memang tidak adalah anak kandung dari gerakan Indonesia Raya. Berarti nilai-nilai kebangsaan yang ada di Gerindra itu adalah nilai-nilai Anda. Saya percaya itu. Nilai-nilai kebangsaan kita adalah nilai-nilai yang kita warisi dari pendiri-pendiri bangsa kita, saudara-saudara sekalian. Pendiri-pendiri bangsa kita sudah mengalami perpecahan, sudah mengalami perbedaan, sudah mengalami divida et impera, kaum imperialis dan kolonialis. Dan Bung Karno berhasil, dibantu Bung Hatta, dibantu Syahrir, dibantu tokoh-tokoh lain, berhasil mempersatukan gerakan ini menjadi gerakan kebangsaan kita. Dan kita ingat kata-kata Bung Karno, berilah saya 1000 pemuda dan saya akan pindahkan Gunung Semeru. Tetapi berikanlah saya 10 pemuda yang revolusioner, saya akan getarkan dunia. Artinya, jangan berkecil hati kalau dalam tahun-tahun pertama saudara jumlahnya baru sekian ribu. Jangan mengejar jumlah, tapi kejarlah kualitas, bukan kuantitas. Lebih baik saudara hanya 100 anggota
tapi 100 anggota yang jujur, yang berani, yang mengabdi kepada rakyat daripada 50.000 pemuda yang gagah. Saya selalu pengalaman. Dulu saya prajurit di lapangan. Lebih baik saya mimpin 5 prajurit berani dari 5.000 prajurit pengecut, saudara-saudara sekalian. Lebih baik Tidar itu sedikit tapi berani, sedikit tapi jujur, sedikit tapi bersih, sedikit membela rakyat daripada banyak tetapi calon-calon koruptor. Kita tidak mau calon koruptor di Tidar itu. Tidar adalah harapan masa depan Gerindra. Kami angkatan yang harus minggir sebentar lagi. Kami di sini, saya di sini, Pak Permadi, Pak Hashim, Pak Mutanto, Asril Tanjung, Anwar Ende, kita di sini menyiapkan kendaraan, menyiapkan alat perjuangan untuk saudara-saudara sekalian. Karena kita tidak mau meninggalkan panggung pada saat kita melihat negara kita diambang perpecahan, diambang penurunan, diambang ketidakadilan. Itu yang kita tidak inginkan, saudara-saudara. Kita ingin meninggalkan panggung di mana Indonesia kuat, Indonesia Pancasila kuat, bersatu, adil dan makmur. Itu cita-cita kita. Dan pada saat itu kita rela, kita akan gembira meninggalkan panggung dan kita serahkan perjuangan kepada saudara-saudara sekalian yang muda-muda ini, yang harus mengambil alih tongkat estafet, bendera harus saudara ambil alih, dan saudara harus perjuangkan nilai-nilai kebangsaan sampai nanti kelak kemudian hari. Jangan khawatir kalau saudara sekarang jumlahnya sedikit. Ingat Bung Karno, 10 pemuda dengan semangat revolusioner bisa menggentarkan dunia. Lebih baik Tidar itu militan, Tidar itu semangat, Tidar itu jujur, bersih, berani, daripada Tidar besar tapi loyo, besar tapi bohong, besar tapi penipu. Tidak boleh ada Tidar yang seperti itu, saudara. Pemuda ciri khasnya adalah selalu berani. Di mana-mana pemuda itu berani. Kalau pemuda itu penakut, bukan pemuda. Pemuda itu biasanya adalah dinamis, semangat, energik, tidak loyo, tidak pengecut, tidak menyerah menghadapi kesulitan. Saudara-saudara, tantangan yang di depan kita sangat besar. Bangsa kita hendak dikuasai oleh mafia, oleh kaum koruptor, oleh kaum kleptokrat, oleh kaum maling-maling. Mereka sudah merusak sendi-sendi kehidupan bangsa kita. Mereka merusak nilai-nilai rakyat kita. Mereka merusak rakyat kita dari tingkat teratas sampai tingkat terendah. Saudara-saudara, saya kira semua mengetahui dan menyadari dan merasakan apa yang saya bicarakan ini. Apa di bangsa kita yang tidak bisa kita beli? Apa yang tidak bisa kita sogok? Untuk cari pekerjaan saja harus nyogok. Saudara-saudara, di mana-mana ini kita rasakan. Karena itu tantangan untuk perbaikan, tantangan untuk meluruskan kerusakan nilai ini tidak ringan. Mulai dari budaya nyontek di kelas sampai dengan budaya plagiat,
sampai budaya joki, nyuruh orang bikin karya tulis. Mulai dari situ lahirlah pemimpin-pemimpin yang maling. Mukanya manis, wajahnya sopan, kata-katanya halus, tetapi wataknya belum tentu seperti yang diperlihatkan, saudara-saudara sekalian. Jadi jangan asal mengatakan dirimu, saya kaum muda. Kaum muda yang macam apa? Kalau kaum muda yang tadi, watak tadi itu, kaum muda yang berwajah ganteng tapi kelakuannya brengsek, itu bukan kaum muda yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia, saudara-saudara sekalian. Jangan tidak membiarkan kader-kadernya seperti itu. Tidak melalui kaderisasinya, harus seleksi kader-kader mudanya. Saudara-saudara, kita merasakan sekarang angin harapan ke arah Gerakan Indonesia Raya. Rakyat sedang berharap ke arah kita. Perjuangan sangat berat. Tadi saya katakan mafia-mafia, kaum komprador, kaum yang ingin selalu menjual bangsa ke bangsa lain, menjual bangsa kita ke bangsa lain, itu selalu ada di Republik kita. Sudah ratusan tahun elit kita banyak yang menjual rakyatnya ke bangsa lain. Itu bukan hal yang baru. Tetapi sekarang kita sadari bahwa tantangan itu juga tidak ringan. Saudara-saudara sekalian, karena itu proses kaderisasi Tidar ini harus sungguh-sungguh. Jangan saudara menjadi organisasi seremoni, organisasi upacara. Jangan saudara jadi organisasi hura-hura. Jangan saudara meneruskan budaya yang brengsek yang menghinggapi banyak organisasi-organisasi kita. Organisasi rame di elit, menjual nama rakyat, tapi tidak berbuat apa-apa untuk rakyat dan tidak berbuat apa-apa untuk masyarakat. Janganlah Tidar seperti itu. Dan saya bangga, saya terima kasih, sepintas saya pantau gerakan-gerakan saudara, gerakan-gerakan yang nyata bisa menyentuh ke rakyat sebenarnya. Dan saudara tidak perlu khawatir. Jangan mau acara besar-besaran atau acara banyak-banyakan. Pilih kegiatan yang bisa langsung dirasakan oleh rakyat, masyarakat kita yang sebenarnya. Saudara-saudara, ada gejala yang menarik yang membesarkan hati kita. Ada fenomena yang menarik. Fenomenanya adalah bahwa kader-kader kita di daerah-daerah banyak yang berinisiatif sendiri-sendiri. Saudara-saudara, sudah berapa tahun ini kami dari pusat sengaja tidak memberi banyak dana dari atas ke daerah-daerah. Tetapi yang kita pantau, banyak inisiatif dari kader-kader kita membuka percontohan persawahan, membuka pembibitan tanaman, membuka koperasi, membuka bengkel, dan ditaruh nama Gerindra. Dia punya pabrik sendiri, dia pasang nama Gerindra. Ini hal-hal yang tidak dirancang dan tidak kita suruh, berkembang sendiri-sendiri. Hal ini saya tahu justru dari kawan-kawan saya di partai lain. Mereka datang ke saya, mereka bilang, gila kok, gue monitor anak buah lu di mana-mana bergerak, bikin ini, bikin itu. Padahal saya juga kaget, saudara. Dia yang bahas
karena dia dapat laporan dari anak buah dia, gitu, di partai dia. Saya ketua dewan pembina kaget sendiri karena ternyata itu inisiatif dari bawah. Karena itu pasti dari Tidar akan ada inisiatif seperti itu. Itu adalah baik. Itu jangan dimatikan. Itu malah diberi dorongan, diberi harapan, diberi diberi kesempatan untuk dia berkembang dan dia berinisiatif. Inilah yang nanti akan menghasilkan sesuatu gerakan pemuda yang benar. Saudara-saudara sekalian, saya ingatkan juga bahwa Tidar sebagai calon kader pemimpin dan sebagai penerus dari Gerindra, bahwa Tidar adalah anak-anaknya Gerindra. Karena itu janganlah mengecewakan kami. Tidar harus selalu memberi contoh dalam segala hal, contoh dalam perilaku, contoh dalam perjuangan. Partai kita adalah partai pejuang, partai perjuangan. Kita ingin melaksanakan perubahan besar di Republik kita. Kita ingin mengembalikan kehidupan bangsa ke arah yang benar, yaitu visi kebangsaan, visi Indonesia Raya yang sebenar-benarnya. Kita adalah bangsa yang kaya. Kita ingin kekayaan itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk sebagian besar rakyat Indonesia. Untuk itu, Tidar harus di depan. Tidar harus memimpin dengan contoh, dengan teladan. Ingarso sum tulodo, di depan memberi contoh. Kalau Tidar pemimpinnya brengsek, pemimpinnya penampilannya saja sudah tidak benar, males-malesan, ya, kelakuannya tidak terpuji, malah bisa jadi bumerang. Tidar akan jadi cemoohan masyarakat kita. Tidar harus memimpin karena yakin nilai-nilai Gerindra adalah nilai-nilai yang benar. Tidar harus memihak golongan yang lemah, golongan yang miskin, golongan yang tertindas. Partai kita adalah partai pembela rakyat. Karena itu saudara-saudara, Tidar harus bangga dengan senior-seniornya di DPR RI. Tidar harus bangga dengan senior-seniornya yang telah memelopori diskursus nasional. Saudara-saudara, kita satu-satunya partai yang sampai hari ini hitam di atas putih berani mencanangkan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Kita adalah satu-satunya partai yang hitam di atas putih mengatakan bahwa sistem ekonomi neoliberal tidak mungkin membawa kesejahteraan kepada rakyat banyak. Kita buat manifesto kita sebelum crash di Amerika tahun 2008, sebelum crash di Inggris, sebelum crash di Eropa Barat. Kita sudah meramalkan bahwa sistem neoliberal, kapitalisme yang tidak terkendali akan membawa bencana kepada rakyat banyak. Dan ini terjadi di Eropa. Puluhan juta orang tidak bekerja, jutaan orang ditendang dari rumah mereka. Mereka sendiri sekarang bangkrut, saudara-saudara sekalian. Sekarang Eropa dalam keadaan yang sangat-sangat rawan. Karena itu, marilah kita waspada. Marilah kita percaya dan yakin kekuatan kita sendiri. Marilah kita kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
bahwa ekonomi kita adalah ekonomi kekeluargaan, ekonomi gotong royong, dan ekonomi kerakyatan yang dikehendaki oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Tidak harus yakin bahwa di saat negara dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang disebut tadi, Gerindra akan memilih persatuan bangsa di atas segala pilihan lain. Kita tidak akan mengizinkan negara ini dirobek-robek oleh perpecahan. Kita harus berani membela persatuan dan kesatuan negara dan bangsa dan rakyat di atas kepentingan lain. Saudara-saudara sekalian, begitu besar harapan kita terhadap Tidar, dan begitu besar kepercayaan kita bahwa saudara-saudara akan berhasil dalam perjuangan saudara-saudara. Kami berharap banyak, tetapi tentunya kami juga akan memberi batas-batas gerak. Kami juga akan memberi pandangan-pandangan dan pengarahan-pengarahan kami. Saudara-saudara, pepatah nenek moyang kita, jer besuki mowo beo, tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan, saudara-saudara. Semakin besar harapanmu, semakin besar pula harus pengorbananmu. Karena itu tidak boleh takut dengan kesulitan dan pengorbanan. Tidak boleh cengeng. Tidak boleh manja. Tidak harus berani terjun ke tingkat yang paling bawah dan paling sulit. Saya sambut baik gagasan-gagasan nyata yang saudara ingin laksanakan, peran saudara yang saudara ingin terjunkan di bidang revolusi putih. Usahakanlah proyek-proyek yang nyata yang bisa dirasakan oleh rakyat. Saya juga sodorkan atau lemparkan kepada saudara. Coba saudara pikirkan, saudara bentuk satgas sukarelawan. Tidak usah banyak, tetapi ada. Kita tahu rakyat kita, bangsa kita adalah rawan bencana. Kalau saudara punya satu satgas relawan yang siap, yang terlatih, begitu ada apa-apa, tidak bisa mengirim, langsung bantu dan langsung terlihat dan terasa oleh rakyat kita. Saya juga sodorkan, coba pikirkan, sukarelawan, mungkin saudara bisa yakinkan anak-anak muda yang baru lulus, sarjana-sarjana baru lulus, mungkin dia belum bisa punya pekerjaan, saudara bisa organisir, saudara terjunkan ke daerah kantong-kantong kemiskinan sebagai tenaga pendamping, sebagai tenaga organisator di tingkat-tingkat yang paling rendah, di kampung-kampung nelayan, di kantong-kantong kemiskinan. Mungkin 5 sukarelawan, mungkin 10 sukarelawan sebagai awal. Saudara-saudara, saya yakin kalau saudara bisa organisir itu, saudara akan jadi organisasi yang sangat-sangat penting dan sangat berpengaruh di Republik kita. Daripada bikin acara di ibu kota yang penuh hura-hura, organisir, kirim relawan-relawan, bikin aksi-aksi nyata yang terasa. Tidak usah susah-susah, bikin MCK di satu kampung yang paling miskin, satu MCK saja. Rakyat kita tidak berharap banyak, tetapi kepedulian. Saudara-saudara, itu yang saya idam-idamkan dari dulu. Itu yang saya harapkan. Nanti juga sayap-sayap lain pikirkan juga. Satria bikin satgas, BGM bikin satgas, Gembira bikin satgas. Tidak usah heboh, tidak usah banyak, tetapi pilih satu kampung tertinggal, pilih satu kampung yang paling miskin,
dan jadikanlah itu proyek saudara. Dari mulai MCK-nya, dari mulai kamar mandi air bersihnya, sampai dengan listriknya mungkin, sampai nantinya rumah sehat, koperasinya dan sebagainya. Saya kira untuk organisasi Tidar seperti sekarang yang sudah punya ribuan anggota, memilih satu kampung tertinggal bukan sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan, ya. Start small, think big. Berpikir besar, mulailah kecil, tapi berani berbuat, berani berbuat, berani berbuat. Sekali lagi, dunia ini milik mereka yang berani. Saudara-saudara, jangan takut bermimpi besar. Mimpi besar adalah awal dari perubahan besar. Saudara-saudara, sebagai penutup, saya ingin mengingatkan bahwa perkembangan teknologi harus kita tanggapi. Saya berterima kasih anak-anak muda dari Tidar, banyak yang membantu saya dalam menyongsong era teknologi ini. Yang saya maksud sekarang teknologi informatika, khususnya internet. Bahwa dari 250 juta bangsa Indonesia, 50 juta aktif menggunakan internet. Dari 50 juta pengguna internet, 40 juta menggunakan Facebook, saudara. Dari 40 juta pengguna Facebook, 24% berusia antara 13-17, 41% berusia 18 sampai 24 tahun, dan 24% berusia 25 sampai 34 tahun. Artinya 89 pengguna Facebook di Indonesia dapat digalang oleh Tidar, karena Tidar memang dikhususkan sebagai wadah untuk mereka yang di bawah 35 tahun. Saudara-saudara, saya ucap terima kasih karena ini juga perjuangan kita. Kita harus terjun di bidang sosial media ini. Saya yakin saudara-saudara lebih handal dan lebih pandai menggunakan daripada saya. Karena itu saya punya staf yang banyak, saudara. Tapi dengan teknologi kita bisa merebut momentum, saudara. Saudara-saudara, perjuangan kita berat karena momentum harus kita pertahankan dan harus kita rebut. Arah harapan ke arah kita. Tetapi kita tahu kekuatan-kekuatan yang menginginkan Indonesia pecah juga sangat besar. Dari dulu banyak kekuatan yang tidak rela adanya Republik Indonesia. Dari dulu selalu mereka inginkan perpecahan. Bahkan seorang penulis seperti John Naisbitt pernah menulis di bukunya, ya, bahwa Indonesia ini adalah suatu negara yang tidak mungkin ada. Bagaimana bisa suatu bangsa terdiri dari 350 kelompok etnis yang berbeda-beda? Bagaimana bisa satu negara terdiri dari agama yang berbeda-beda? Bagaimana bisa suatu bangsa memiliki bahasa daerah ratusan yang berbeda-beda? John Naisbitt mengatakan negara ini negara yang tidak mungkin, dan dia dianggap seorang ahli masa depan yang hebat. Tapi kenyataannya adalah bahwa memang mungkin Indonesia terbentuk, dan alhamdulillah Indonesia masih berdiri sekarang. Dan itulah
perjuangan kita, itulah perjuangan kita. Jadi kekuatan yang selalu ingin Indonesia pecah, mereka yang ingin terus bangsa Indonesia ini hanya menjadi pasar bagi barang-barang negara mereka. Mereka ingin Indonesia hanya menjadi sumber bahan baku. Mereka ingin Indonesia hanya menjadi penyedia tenaga kerja murah untuk mereka. Ya, jadi kita diharapkan sumber bahan baku, kedua sumber tenaga murah, ketiga pasar untuk barang-barang mereka. Indonesia tahun ini membeli 7 juta motor. Tahun depan akan menjadi 8 juta motor, saudara-saudara. Tidak ada satu merek pun buatan Indonesia. Kita membeli tahun ini 700.000 mobil. Tahun depan 800.000 mobil. Tidak ada satu merek pun buatan Indonesia. Saudara-saudara, tadi di kaderisasi, setelah saya bicara dengan beberapa ahli, insinyur industri, saya bertanya, kalau pasar kita 800.000 mobil tiap tahun, masuk akalkah Indonesia punya industri mobil sendiri? Dan para ahli itu mengatakan masuk akal. Dan karena itu, kalau Partai Gerindra berkuasa, Partai Gerindra akan membuat mobil nasional. Karena itu 8 program aksi Gerindra akan kita mutakhirkan. Mungkin nanti tidak tinggal 8, mungkin ada 12 program aksi atau 13 program aksi. Kita juga harus dinamis, kita harus juga menyesuaikan dengan keadaan. Kalau kita melihat ada 8 juta motor tiap tahun dibeli oleh rakyat, kenapa tidak ada pemikiran bahwa kita harus punya motor buatan Indonesia, saudara-saudara? Kalau Gerindra berkuasa, kita akan memelopori pembangunan industri motor buatan putra-putri Indonesia. Nasionalisme di abad ke-21 bukan angkat senjata. Tidak hanya dengan angkat senjata, tetapi dengan teknologi dan membangun industri kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Itulah tantangan untuk tidak saya melempar beberapa masalah, mohon dibahas, mohon didiskusikan, mudah-mudahan saudara bisa wujudkan di masyarakat kita. Rakyat kita ingin tindakan nyata, bukan pidato-pidato, saudara-saudara. Kita harus buktikan kepada rakyat bahwa kita benar, bahwa kita punya pemahaman tentang bagaimana mengangkat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang hebat. Gemah Jinawi, Tata Tentram, Kartaraharjo, itu cita-cita nenek moyang kita. Itulah yang harus kita perjuangkan, saudara-saudara sekalian. Indonesia yang mandiri, yang berdiri di atas kaki kita sendiri, yang tidak tergantung bangsa lain, yang tidak tunduk kepada bangsa lain, yang sopan, yang bersahabat, tetapi yang bisa memberi kehidupan baik kepada rakyat kita. Itu bangsa, rakyat kita semua menanti kerja keras dan karya nyata dari Tunas Indonesia Raya. Selamat Rakernas, selamat berdiskusi, wujudkan program nyata. Kami tunggu karya saudara-saudara. Kami tunggu pekerjaanmu, pekerjaan anak-anak kandung Gerakan Indonesia Raya. Selamat berjuang. Hidup Tidar! Hidup Tidar! Hidup Tidar! Kalau saya teriak Gerindra, saudara jawab menang. Gerindra!